Apakah ini tanda-tanda timnas Indonesia senior bakalan juara? Ya, semoga itu terjadi. Dan kemenangan timnas Indonesia atas Jepang adalah suatu harapan besar bagi fans timnas Indonesia. Memang beberapa hari menjelang laga Big Match atau laga akbar mempertemukan timnas Indonesia versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Jepang yang dikomandoi pelatih Hajime Moriyasu kini sedang diterpa musibah buruk. Dengan ini timnas Indonesia berpeluang besar untuk memenangkan laga kontra Jepang. Dan begini kronologinya. Kita sebagai manusia hidup di dunia hanya bisa menjalani nasib. Dan umur hanya Yang Maha Kuasa yang bisa menentukan. Dan selain itu, pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu memberi komentar mengejutkan usai pesawat yang ditumpanginya bersama tim mengalami insiden horor saat bertolak menuju Indonesia. Timnas Jepang akhirnya mendarat di Indonesia Senin dini hari setelah mengalami keterlambatan sekitar 10 jam. Sejatinya tim berjuluk Samurai Biru itu dijadwalkan mendarat lebih cepat, yakni Minggu. Awalnya, pasukan Hajime Moriyasu berangkat dari Bandara Haneda, Minggu pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Suta, pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Namun, pesawat All Nippon Airways penerbangan 855 yang ditumpangi timnas Jepang mengalami masalah mesin dan terpaksa memutar balik di lepas pantai Wakayama. Sekitar 2 jam kemudian, rombongan timnas Jepang kembali ke Bandara Haneda dan berangkat dengan penerbangan alternatif menuju Jakarta. Akhirnya, pada Senin pukul 01.36 waktu Indonesia Barat, timnas Jepang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Dalam rombongan, selain pelatih Hajime Moriyasu juga terlihat beberapa pemain seperti Yuto Nagatomo, Kosei Tani, Horike Sekine, dan Kota Takai. Tidak terduga, tutur Hajime Moriyasu mengomentari insiden horor yang dialami pesawat yang ditumpanginya seperti dikutip media Jepang. Namun, yang bikin mengejutkan, sang arsitek tak tertekan dengan insiden tersebut. Dia mengaku saat kejadian dirinya dan tim santai menghadapi kejadian tersebut sambil menunggu di sebuah hotel dekat bandara, kami santai saja. Mereka, para pemain, juga berangkat lagi sambil tersenyum wajahnya, ucapnya. Dan selanjutnya, skuad Jepang tak hanya terkena insiden horor di pesawat. Dan mereka saat ini harus menerima kehilangan beberapa pemainnya. Dan salah satunya termasuk andalan Jepang yang kini sedang mengalami faktor cedera yang sangat tidak memungkinkan untuk berlaga kontra Indonesia. Dan di antaranya, media Jepang, Sponichi, mengungkap kondisi Shogo Taniguchi yang mengalami cedera parah saat memperkuat klubnya, Sint-Truiden, di Liga Utama Belgia. Shogo Taniguchi mendapat cedera robel tendon Achilles saat melawan KV Mechelen, padahal Shogo Taniguchi merupakan bek andalan Jepang dalam 4 laga terkini di putaran ketiga. Akhirnya, Shogo Taniguchi resmi dikeluarkan dari skuad Jepang dan Hajime Moriyasu akhirnya memutuskan untuk memanggil Hiroki Sekine, Kawasaki Reysol, sebagai gantinya. Cederanya Shogo Taniguchi membuat kondisi timnas Jepang semakin parah. Sebab sebelumnya, 2 bek Takehiro Tomiyasu dan Hiroki Ito juga tak masuk dalam daftar 27 pemain Jepang karena cedera. Bintang Arsenal, Takehiro Tomiyasu, dipastikan absen karena mengalami cedera. Ia terakhir kali membela timnas Jepang saat berhadapan dengan Suriah di putaran kedua lalu. Saat itu, Tomiyasu bermain inti selama 90 menit bermain. Bek kanan Arsenal itu mengemas 42 caps untuk timnas Jepang. Sementara itu, untuk bintang Bayern Munchen, Hiroki Ito, dirinya juga absen di putaran ketiga. Hiroki Ito terakhir kali memperkuat Jepang pada putaran kedua lalu. Dan pemain Jepang yang cedera berikutnya, Ayase Uda yang juga mengalami cedera yang cukup parah, yang harus dilarikan ke rumah sakit memakai ambulan. Tentu dengan kehilangan beberapa pemain andalannya. Skuad Jepang kini bisa diterpa musibah buruk. Dan ini kesempatan yang sangat luar biasa untuk skuad timnas Indonesia untuk memenangkan laga tersebut.
Dan saya rasa ulasannya cukup sampai di sini dulu. Dan kalian bisa berikan komentarnya.